subuhu. Yang kelima, sholat subuh. Ay sholatuhu, yakni sholat subuh. Wahua subuh lugatan menurut bahasa awalun nahar, yaitu awal siang atau permulaan siang. Kalau subuh permulaan siang, kalau maghrib permulaan malam. Wasummiyatu sholatu bidalik, dan disebut atau dinamakan sholat dengan sholat subuh lifi'liha fi awalihi, karena mengerjakannya di awal siang atau di permulaan siang. Jadi sholat subuh karena dikerjakan di awal siang. Ya kalau subuh udah siang. Kadang-kadang kalau belum bangun jam 7 nih, udah siang. Enggak ada, udah pagi. Ada enggak? Enggak ada, ini udah siang. Padahal jam 7 masih pagi, tetap aja dikatakan siang. Dikatakan sholat subuh ya karena mengerjakannya di permulaan siang. Walaha, untuk sholat subuh kal asri, seperti sholat asar. Apanya? Waktunya. Ya, sholat asar kan ada lima waktu. Ya, sholat subuh juga ada 5 waktu masaknya. Walaha kal asri, untuk sholat subuh seperti asar, khamsatu awqat, ada 5 waktu. Ahaduha, yang pertamanya waktu fadilah, waktu utama. Wahwa awalul waktu, yaitu awal waktu. Jadi kalau sholat subuh yang paling utama, begitu adzan subuh, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, nggak lama langsung kita dirikan sholat subuh. Itu namanya sholat subuh di awal waktu. Itu namanya waktu fadilah itu. Orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, ridwanullah, akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Bagaimana kalau di akhir waktu, mungkin dia ada hajat, jangan sengaja diakhirin, mengakhirkan sholat, ya mengakhirkan waktu, boleh. Tapi kalau ada keperluan, mungkin kesibukan, mungkin, lalu dia kerja itu di akhir waktu, apa hukumnya? Afwullah, mendapatkan kemaafan dari Allah. Kita kan kepengen dapat ridho, ya kerjakan sholat yang 5 waktu di awal waktu. Ya, sholat zuhur masuk jam 12 nih, ya kita kerjain jam 12 lewat 10 atau lewat 5, atau setelah adzan kita kerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur, nggak lama langsung dirikan sholat zuhur. Sholat asar jam 3:30, ya kita kerjain jam 3:30 lewat 5, habis adzan asar, kemudian qobliyah, langsung sholat asar. Itu namanya sholat di awal waktu. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, di awal waktiha. Sholat di awal waktu itu adalah waktu yang utama, di mana bagi orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu namanya waktu fadilah. Sholat maghrib sekarang jam berapa? Jam 6 ya? Ya kita kerjain jam 6 lewat 5, pokoknya habis adzan aja. Habis adzan kita sholat sunnah 2 rakaat qobliyah maghrib. Isya jam 7 mungkin ya.
jam 7 kita kerjain, jam 7 lewat 10 atau lewat 5, itu namanya di awal waktu. Itu jangan maghrib jam 7 kurang seperempat. Ya emang ada waktu sih, seperempat lagi ada waktu. Cukup untuk melakukan sholat maghrib 3 rakaat selama 15 menit cukup. Cuman sama aja mengakhirkan kan ya. Karena udah dikit lagi mau masuk isya. Ya usahakan di dalam sholat kita kerjakan di awal waktu. Ketika nanti kita berada di hari kiamat, kita mendapatkan kesusahan, maka akan cepat datang pertolongan. Dengan sebab kita mempercepat sholat di awal waktu. Bukanlah sholat yang dicepetin. Bukan, maksudnya mempercepat kita mengerjakan sholat di awal waktu. Ketika nanti di hari kiamat kita mendapatkan kesusahan, maka bantuan cepat datangnya. Kalau begini lama-lama, iya, gitu. Wasani, waktu subuh yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar artinya waktu di mana mengerjakan sholat subuh masih luas, masih luang, masih ya banyak waktunya dah, ya masih banyak. Artinya kita bisa mengerjakan enggak terburu-buru. Wa dzakarahu musannifu fi qawlihi, dan menyebutkan pengarang kitab ini pada ucapannya, wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani, awal waktu sholat subuh yaitu terbitnya fajar shodiq. Bagi kan kalau fajar shodiq kemarin udah dijelasin, bila di ufuk timur ada cahaya, cahayanya itu melintang dari selatan ke utara, terang ke atas. Itu namanya fajar shodiq, tanda subuh telah masuk. Tapi kalau fajar kadhib, dia itu cahayanya cuma nyebar. Nanti itu cahaya terang akan berjalan di atas langit, kemudian lama-lama jadi gelap. Itu waktu imsak namanya. Iya, 10 menit sebelum subuh itu kan imsak tuh. Nah 10 menit itulah, sebelum 10 menit subuh datang namanya fajar kadhib. Kalau fajar shodiq begitu tandanya sudah masuk waktu subuh. Awal waktu subuh ya mulai dari terbit fajar shodiq. Wa akhiruhu, dan akhir sholat subuh fil ikhtiar, pada waktu luas, ilal isfari, sampai bersinar terang, wahwal idoah, yaitu terang. Jadi lihat, kalau di pagi hari di waktu subuh, adzan subuh, kemudian sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh, nanti lama-lama akan kelihatan terang di atas, ya. Terang itu maksudnya bukannya terang, remeng-remeng, paham? Itu doa namanya. Itu waktu yang kedua tuh. Waktu yang ketiga, watalib, waktu jawaz, waktu yang boleh untuk mengerjakan sholat subuh. Wa asyara lahu, dan mengisyaratkan kepadanya al-musannif biqauli, dengan ucapannya, wa fil jawaz ay bikarohah, waktu jawaz boleh tapi makruh, ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Mulai dari waktu udah mulai terang, ya. Pengertian terang bukannya berarti matahari terbit, bukan. Kalau matahari terbit itu bukan terang lagi, itu mah silok gitunya. Iya, udah mulai panas. Itu terang, ya remang-remang sampai matahari nongol. Itu boleh tapi makruh. Ada juga waktu yang keempat,
yaitu jawaz bila karohah, boleh tanpa makruh, yaitu ila tulu'il humroh, sampai terbitnya awan merah, mega merah. Coba lihat di pagi hari, kira-kira jam 5:30, lihat itu di atas warna merah ya. Ngimplung apa kagak? Jangan mau aja. Hah? Ya kan warna merah kan? Iya. Ya kalau begitu matahari nontonnya masih rada lamaan. Iya. Nah, mulai dari waktu ikhtiar, waktu yang leluasa, ya, sampai di langit ada warna merah, itu waktu subuh masih bisa dikerjain. Enggak makruh. Beda dengan makruh. Kalau makruh itu mulai dari waktu ikhtiar atau mega merah ada sampai terbitnya matahari. Tapi belum terbit, baru sampai terbit. Ya, belum terbit. Wal khamis, waktu yang kelima, waktu tahrim, waktu haram. Wa huwa ta'khiruha. Waktu haram yaitu mengakhirkan sholat subuh ila ayat ko minal waktu malaya sauha, sampai tersisa dari waktu yang tidak cukup melakukan sholat subuh. Emang udah ketahuan matahari menontot baru sembahyang subuh, terus baru takbir Allahu Akbar, baru baca Fatihah, matahari nongol, itu namanya waktu haram tuh. Ya itu udah kagak cukup. Iya, berapa lamanya kita sholat subuh? Anggap dah 5 menit ya. Iya, 5 menit udah kelamaan. Ya, buru-buru. Ya paling kerjanya jauh, kerja di PT. Nah, orang sini, wow, di mana tahu kerjanya, lah udah teragak-teragak sembahyang. Iya, jambrak dikit. Pokoknya doa kagak pakai dibaca, begitu assalamualaikum langsung aja udah cium jelak motor. Jadi yang namanya waktu yang haram itu waktu apabila kita mengerjakan sholat subuh waktunya nggak cukup. Ya. Kalau waktunya nggak cukup namanya waktu tahrim. Yang namanya waktu itu sama, ada waktu tahrimnya. Pokoknya sekira waktu nggak cukup untuk mengerjakan sholat, terus dia kerjain, itu waktu haram, nggak boleh tuh. Ya, disebut dengan waktu tahrim. Sampai dia betul-betul jelas matahari terbit. Jadi waktu subuh ada 5. Ya, yang pertama waktu fadilah di awal waktu. Yang kedua waktu yang masih leluasa sampai ada terang, waktu yang boleh tapi nggak makruh, mulai dari remeng-remeng, ya ada remeng-remeng sedikit sampai datang mega merah, sinar merah di atas. Ada juga waktu yang makruh, ya dari mulai waktu udah mulai terang sampai matahari terbit. Waktu haram, waktu yang nggak cukup untuk melakukan sholat subuh, walaupun cuma 2 rakaat, bisa jadi waktunya nggak cukup. Ya, sebagai contoh, umpamanya tinggal 10 menit lagi matahari bakalan nongol. Nah, kita belum kencing, belum wudhu, belum tutup aurat, belum gelar sejadah. Ya, pokoknya ada aja dah. Iya. Udah begitu selewet pakai ngaca lagi. Ya. Udah. Begitu mentakbir, tahu-tahu matahari mendelik. Ujung-ujungannya apa? Ya, kulit dijembreng. Kulit jembreng. Ya tetap ya, walaupun kita jatuhnya kodok, tetap pakai kunut sholat subuh. Nah, kemudian kita ganti judul. Faslun wa syaraitu wujudi sholati satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 perkara. Syarat-syarat wajib sholat. Ahaduha, yang pertama, al-islamu, Islam. Syarat wajib. Orang yang beragama Islam maka wajib untuk melakukan ibadah
ibadah sholat. Fala tajibu sholatu alal kafiril asli, maka tidak wajib sholat atas orang kafir asli. Orang kafir asli mah enggak wajib sholat dia. Emang ada orang kafir kagak asli? Ada. Ya. Kalau orang kafir asli emang dari kecil didikan emak sama babanya, dia bukan beragama Islam, non Muslim, apa itu Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, itu namanya dari kecil orang kafir asli. Tapi ada orang kafir tapi kagak asli. Di Islam, dia murtad, ya kan? Murtad selama berapa waktu, masuk Islam lagi, dia dikode itu, dia murtad berapa tahun? Dia sembahyangnya dikode selama 2 tahun. Berarti kalau orang murtad ya. Jadi orang kafir asli tidak wajib untuk melakukan sholat. Yang wajib melakukan sholat adalah orang yang beragama Islam. Wala yajibu alaihi qadauha, dan tidak wajib atas orang kafir asli qadauha, mengqadha sholat. Jelas kalau orang kafir mah walaupun dia kagak sembahyang seumur hidup, dia enggak punya kewajiban. Iya, kalau emang dia pengen sholat, syaratnya satu, ya syahadat dulu, masuk Islam, baru boleh dikerjain sholat. Dan kalau orang kafir nggak pernah syahadat, nggak punya kewajiban untuk sholat, bahkan dia nggak, seandainya dikodok, buat apa dikodok? Orang keyakinannya beda. Nggak ada kodok sholat buat orang kafir, ada. Kemudian wala yajibu alaihi qadauha idza aslama, dan tidak wajib atas orang kafir mengkodok sholatnya apabila dia masuk Islam. Orang mu'alaf nih, dia baru masuk Islam, dia kafir selama 25 tahun, ya, dia nggak sholat selama 25 tahun, umpamanya umurnya 45. Kalau laki-laki 45 diambil 15 masa usia balik, berarti kan tinggal 30. Ya, umur 45 dia masuk Islam. Berarti selama kekafirannya 30 tahun, lalu dia masuk Islam, dia nggak wajib qadha. Justru malah begitu dia masuk Islam, bersih dosanya. Yakin dia masuk Islam, percaya betul Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, imamnya adalah Al-Quran, percaya adanya malaikat, mati, masuk surga. Makanya yang namanya surga itu, begini surga ya, kalau yang tahu nih, surga itu tempat ada yang mengabdi kepada Allah, dia masuk surga. Ada juga yang tidak mengabdi kepada Allah, juga masuk surga. Ada juga yang mengabdi kepada Allah tapi tempatnya neraka. Ada. Dia mengabdi kepada Allah bertahun-tahun tapi tempatnya di neraka. Dia mengabdi, ibadahnya rajin, di akhir hayatnya murtad. Berarti walaupun dia ibadah bertahun-tahun, karena murtad mati masuk neraka. Surga itu tempat orang yang tidak mengabdi kepada Allah. Contohnya orang yang baru masuk Islam terus mati, dia nggak pernah ibadah kan kepada Allah, nggak pernah ibadah, tapi begitu masuk Islam mati, surga. Tuh, itu hanya surga, belum tentu tempat orang beribadah, belum tentu. Nah, orang kafir kalau dia masuk Islam tahu-tahu mati, dia kan nggak pakai ibadah, enak masuk surga. Nah, tinggal kita, kita ini ibadah, kira-kira masuk surga apa kagak, kan begitu. Ya, tapi harapan kita kan Allah Maha Kasih. Orang yang beribadah akan dibalas oleh Allah, bakalan masuk surga. Orang yang ahli maksiat akan
dibalas oleh Allah dengan masuk neraka. Neraka juga belum tentu tempat orang maksiat, belum tentu. Neraka belum tentu tempatnya orang maksiat. Orang bermaksiat berpuluh-puluh tahun, dia nggak pernah ngabdi, nggak pernah menyembah kepada Allah. Terus dia tobat, matinya gara-gara husnul khotimah ke surga. Jadi surga itu belum tentu bukan tempat orang yang ibadah semua. Ada orang yang kagak pernah ibadah masuk surga. Ya buktinya tadi itu mu'alaf. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, selama kekafirannya dia nggak perlu mengkodok sholat, nggak perlu. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan selama kafirnya angus, udah bersih begitu aja. Iya, seperti kapas. Wa amal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qadauha in ada ilal Islam. Adapun murtad maka wajib atasnya sholat dan mengkodoknya jika dia kembali kepada Islam. Dia ini murtad selama berapa tahun? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia murtad, terus masuk Islam, ganti itu sholatnya yang 5 tahun, sehari 5, selama 5 tahun, nyanggup. Ya, dia kita menjangan, ya kita mah. Ya, naudzubillah, jangan sampai murtad. Orang kafir asli tidak wajib sholat. Apabila dia masuk Islam, tidak ada kodok sholat untuk orang kafir yang masuk Islam. Adapun orang murtad itu orang Islam. Ya, orang Islam. Terus dia keluar dari Islam karena keyakinannya berubah. Selama berapa tahun keyakinannya kembali lagi, yakin lagi kepada Allah, dia masuk Islam. Nah, selama dia murtad, ganti tuh sholatnya. Ya, sholatnya harus diganti. Itu yang pertama, ya. Jadi syarat wajibnya sholat itu Islam. Watani yang kedua al-bulugh, balik. Orang yang balik sudah diberatkan untuk melakukan sholat. Apabila tidak melakukan sholat sedangkan dia udah balik, maka dosa besar. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin. Enggak wajib sholat untuk anak kecil laki-laki maupun perempuan. Ya, masih kecil. Enggak wajib. Lakin yu'maroni biha. Tetapi harus diperintahkan keduanya untuk melakukan sholat. Ba'da sab'i sinina idza in hasolat tamyizu biha. Tetapi keduanya wajib diperintah untuk melakukan sholat setelah sampai umurnya 7 tahun jika dia itu sudah tamyiz. Umur 7 tahun sudah tamyiz, perintah dibaca sholat. Ya, orang tua jangan pakai males-males. Apa sih tamyiz? Bisa membedakan. Dia bisa mandi sendiri, bisa berpakaian sendiri, bisa nyendok nasi sendiri, bisa makan nyuap sendiri, bisa buang air besar sendiri, berikut cebok sendiri. Itu namanya tamyiz. Iya. Atau gampangnya, kalau umpamanya kita kasih suruh pilihan, yang satu teh kebo, yang satu bolu, kira-kira mana yang dipilih? Kota kecil nih, ya, kota kecil, kita kebo, ini bolu, yang dipilih kira-kira mana? Hah? Kota kecil kan udah tahu, asal mencemek aja. Kalau dipilih bolu, nah itu berarti udah tamyiz, udah paham dia. Umur 7 tahun. Udah bisa membedakan, asal itu bocah udah mandi sendiri, makan sendiri, itu udah berpakaian sendiri, tamyiz, maka mulailah diperintahkan untuk melakukan sholat.
Wa illa jika umur 7 tahun belum tamyiz, fa ba'da tamyiz, maka sesudah tamyiz. Dia tamyiznya umur berapa? Umur 9. Ya, umur 7 tahun nih kayaknya bocah makan masih disuapin, minum masih dicebokin. Nah ini Ramana bocah belum bisa bedain ini. Ya, kadang-kadang keluar kagak pakai celana. Nah itu bocah belum tamyiz ini, umur 7 tahun. Itu bagian. Nanti kalau mungkin tamyiznya umur 9 tahun. Umur 9 tahun tamyiz, orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat walaupun belum ada kewajiban. Ya. Terus tekan sampai umur 10 tahun. Umur 10 tahun sering kita bilangin tapi masih ditinggalin. Nah, itu terserah ada, digebukin kek, diapain kek, ya, gebukin aja. Sebab begini, takut kalau udah dewasa dia nggak terbiasa melakukan ibadah sholat. Maka lihat ya, orang-orang yang rajin sholat itu tandanya waktu masih kecil dia rajin. Tapi kalau udah gede nggak pernah sembahyang, ya karena dari kecil kagak dibiasain. Kan bagaimana didikan? Iya. Makanya ada istilah Jawa ya. Apa itu istilah Jawanya? Orang yang biasa mengamalkan ajaran karena sudah dibiasakan sejak kecil. Apa itu istilah Jawanya? Hah? Ada kan? Ya, jalaran sakat mulina apa itu? Ya kan itu ada itu. Orang yang biasa mengamalkan ajaran Islam karena dibiasa dari kecil. Makanya supaya anak kalau udah dewasa dia mau mengerjakan sholat dari kecilnya harus kita suruh. Iya, jangan ngaso-ngaso. Umur 10 tahun dia masih ninggalin. Udah kita gebukin ke apa ke masih biar kapok. Iya, ini bocah nih takutnya nih dikunci pintu di kamar mandi. Terus kamar mandi digelapin. Udah, kunci aja kamar mandi. Gelapin. Ya kan? Dia kan kelabakan tuh. Takut. Iya. Janji mau sholat enggak? Iya, mau sholat. Lepas. Iya. Besok begitu lagi. Hajar lagi. Artinya jangan melukain ya. Sebab kalau belum dewasa dia belum punya kewajiban. Kalau kita ini udah dewasa, ya udah dewasa, kita mau dewasa, laki-laki. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asyari sinin, dan harus dipukul keduanya. Iya, dipukul keduanya karena meninggalkan sholat setelah sempurna umur 10 tahun. Didik umur 7 tahun. Ayo sembahyang. Kalau perlu ajak ke masjid, ajak ke musola. Iya, bagian dia bercanda juga. Yang penting kita ajak aja tuh sholat. Biar kebiasaan nanti. Artinya kita bimbing, kita ajarin anak buat demen dulu sama tempat-tempat ibadah. Demen sama masjid, demen sama musola. Iya. Kalau udah demen kan dia banyak temennya. Asal maghrib udah lari aja ke musola udah. Iya. Dan ikut temennya aja. Ya bahagia. Ya bagaimana kayak yang penting itu anak ajarin biar demen dulu sama tempat ibadah. Terus kebiasaan dia. Jadi rutin sholatnya. Umur umur 7 tahun. Termasuk puasa ya. Ya puasa kita tekan itu anak umur 7 tahun. Umur 7 tahun kan kelas 1 SD. Ya, atau umur 8 tahun kelas 2 SD. Tekan untuk puasa. Iya, agak nggak mati. Itu bocah kita paksa untuk puasa. Ya kita jangan terlalu memaksa. Ya bagian nggak apa-apa. Buka jam 12 zuhur. Ya, pelan-pelan. Besoknya lagi buka jam 1. Ya, besoknya lagi buka jam 2. Lama-lama juga maghrib tuntas. Dibiasain. Iya. Kan ada orang udah tua-tua. Oh nggak boleh puasa. Oh sanggup puasa. Tua agak sanggup puasa. Kecil berarti yang nggak dibiasain. Jadi umur 10 tahun puasa atau sholat kalau dia masih ninggalin pukul.
tapi pukulan mendidik, bukan pukulan yang membekas ya, sampai berdarah, sampai tonjok, jangan, nggak boleh. Yang penting kita didik bagaimana caranya itu anak jangan sampai meninggalkan sholat, atau jangan sampai dia tidak mau berpuasa. Ya beli puasa nggak apa-apa, kita iming-imingin, ya, kita bikin apa kek. Terus kalau puasanya dapat 15 hari, Bapak kasih duit 150.000, kan girang ya. Iya. Kalau puasanya 15 hari full, kalau umpamanya puasa full 30 hari, Bapak kasih duit gopek, kan girang ya. Pas lebaran duitnya kagak. Bohong Bapak. Ya, kagak boleh, dosa orang tuanya. Aku dikasih, udah janji. Iya. Udah capek-capek gue puasa, padahal gue belum punya kewajiban puasa, sampai diiming-imingin, udah gitu selesai mah puasa, udah dapet gope. Ngarep-ngarep ya. Ngarep-ngarep, lebih itu kan demen, maksain diri bagaimana supaya dapat duit gope kan. Orang tua dosa juga. Namanya orang tua dosa, nggak sama tetangga doang, sama anak kan dosa juga. Bohong sama anak termasuk dosa. Jangan dasar sama anak bohong kagak dosa, dia kan dua-duanya enak aja. Namanya dua tetap aja dosa, namanya bohong mah dijanjiin masalahnya. Nah, makanya bocah mah jangan suka dijanjiin, nagih terus. Iya. Wasalib yang ketiga, al-aqlu berakal. Jadi yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, artinya akalnya sehat, ya sehat, kagak gila. Wala tajibu ala majnun, dan tidak wajib sholat atas orang gila. Wahwa hadut taklid, itulah batasan taklid, ya artinya sedikit pemaksaan untuk melakukan ibadah sholat. Wa sholatul masnatu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya.